A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was zahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, memahami rahasia diri tidak lagi membutuhkan huruf-huruf. Sekali lagi, memahami rahasia diri itu tidak lagi kita membutuhkan huruf-huruf. Huruf-huruf adalah gambaran, petunjuk. Kalau huruf itu petunjuk, berarti ada sesuatu yang ditunjuk. Artinya ada di balik huruf itu yang harus kita kaji, yang harus kita pahami. Di balik huruf itu tidak ada lagi huruf. Artinya di balik huruf itu bukan huruf. Subhanallah. Misalnya A, I, U. Ini misalnya. Kita tidak boleh cuma sampai pada A, I, U. Tetapi kita harus tahu, kita harus memahami apa di balik A, I, U. Contoh, A atau alif. Ini semua huruf. Kalau kita maknai alif itu sebenarnya aku. Sebenarnya alif itu adalah aku. Itu nyata, saudara. Tapi aku adalah akunya dia. Itulah sering saya menjelaskan di dalam konten-konten saya, bahwa aku bukanlah aku, tapi aku itu adalah dia. Atau akunya dia. Karena sebenarnya aku ini tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, perhatikan. Ketika aku berdiri, ketika saudara berdiri, nyata aku, alif. Ketika saudara berdiri, nyata saudara berdiri, alif. Subhanallah. Karena dia sudah nyata, bahkan sangat nyata, tidak perlu lagi kita sebut-sebut. Tidak perlu lagi. Cukup kita memahami, menyadari
menyaksikan. Seperti contoh, ada yang sering kita dengar tentang zikir rahasia. Bunyinya subhanallah. Ketika kita berdiri alif, maka nyatalah itu. Tidak perlu kita sebut-sebut lagi. Nyata. Cukup kita pahami, sadari. Inilah disebut zikir rahasia. Kalau masih disebut itu bukan zikir rahasia. Saudara, di makam ini tidak berlaku lagi huruf. Tidak berlaku lagi huruf. Kita disuruh mengenal huruf itu karena ada di balik huruf yang harus kita tuju. Dan juga perlu saya sampaikan di sini, sebenar-benarnya kita ini adalah Muhammad. Sekali lagi saya perjelas, sebenar-benarnya kita ini adalah Muhammad. Tapi bukan Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad. Tapi kita ini Muhammad. Subhanallah. Dan sebenar-benarnya Muhammad itu adalah wujud Allah. Itulah sebabnya dikatakan Allah dan Muhammad itu tidak bercerai. Dia esa. Zat dengan sifat tidak terpisah. Esa. Titik dengan alif satu sama, esa. Allah dan Muhammad itu satu, saudara. Satu. Kenapa? Karena sebenarnya Allah itulah menamai dirinya Muhammad ketika dia zahir yang disebut insan kamil. Subhanallah. Saudara yang saya cintai, dan yang paling penting dalam ilmu ma'rifat itu adalah kita harus betul-betul memahami istiqomah bahwa kita ini sebenarnya tidak ada. Tidak ada. Itu sudah dijelaskan di dalam Al-Hadid ayat 3. Huwal awalu wal akhiru huwal batinu was zahiru. Dia yang awal, dia yang akhir. Dia yang batin, dia juga yang zahir. Kalau dia yang awal, dia yang akhir, dia yang batin, dia yang zahir, lalu kita di mana? Kita tidak ada sama sekali. Cuma yang jadi masalah, kita selalu merasa ada. Sekali lagi saudara, tujuan dalam ma'rifat tasawuf memahami, mengenal bahwa kita ini tidak ada. Inilah tujuan dalam ma'rifat. Kalau kita selalu merasa ada,
kita tidak akan bisa mengenal Allah. Kita tidak akan bisa mencapai ma'rifatullah. Seperti yang dikatakan, barang siapa mengenal Tuhannya, maka hancurlah atau fanalah atau lenyaplah wujud dirinya. Subhanallah. Artinya apa? Kalau kita sudah mengenal Allah, maka kita ini sudah tidak ada, lenyap. Yang ada hanya Allah. Tapi kalau kita masih ada, masih selalu tampil di depan, maka Allah tidak akan nampak di depan itu karena dia ke belakang. Kalau kita selalu turun tangan dalam urusan Allah, maka Allah akan angkat tangan meninggalkan kita sehingga kita tidak bisa mengenal Allah. Itulah sebabnya saudara, di dalam ilmu ma'rifat itu kita dituntut atau banyak sekali membicarakan tentang fanakan dirimu, tiadakan dirimu, sehingga kita bisa melihat Allah. Kalau kita masih ada, kita tidak akan bisa melihat Allah, karena diri akan menjadi hijab. Semoga bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.